Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang kita mulai belajar lagi ya. Karena kemarin libur, kita sekarang belajar. Nah, untuk kelas 8 kita sekarang belajar mengenai al-masjidu, masjid. Nah, di sini seperti biasa ada hiwar ya, ada al-hiwaru. Nah, hiwar ini wajib kalian hafalkan ya. Kenapa wajib dihafalkan? Karena yang ibu bilang kemarin bahwa ketika kita ingin belajar bahasa Arab maka kita harus menguasai al-hiwaru dulu yang ada di buku-buku ya. Kalau kita pengen bisa ngomong bahasa Arab dengan lancar, kita harus mempelajari hiwar dulu yang ada di buku gitu. Nah, untuk kalian jangan bosan-bosan ya untuk selalu belajar. Nah, jangan bosan-bosan juga untuk belajar bahasa Arab. Nah, mungkin ada yang bertanya, banyak yang bertanya, kenapa sih bahasa Arab itu selalu ada tugas atau selalu ada tugasnya itu banyak banget, kenapa? Nah, sekali lagi ibu jelaskan bahwa di dalam bahasa Arab ketika kita hanya belajar saja dan tidak mempraktekkan itu kurang sempurna ya. Afdalnya itu kita belajar terus mempraktekkan gitu ya, seperti kita belajar Al-Quran gitu ya. Kita belajar ilmu tajwid, kalau kita cuma tahu materinya aja, kalau kita cuma tahu teorinya aja tapi tidak diaplikasikan ketika kita membaca Al-Quran, nah maka hasilnya akan bohong gitu ya, gak ada gitu ya hasilnya gitu. Jadi untuk kalian tetap semangat dalam belajarnya ya, jangan sampai merasa bosan gitu. Kita belajar bahasa Arab, tugas lagi. Nah, dikarenakan materi masih banyak dan ulangan semester September ya, di tengah-tengah September, makanya di sini kita harus lari untuk mencapai materi di kelas 8 ini gitu ya, semester 1. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa Arab. Nah, di sini ada hiwar al-masjidu. Nah, kalian udah tahu ya, arti al-masjidu adalah masjid, tempat ibadah. Di sini Bu akan bacakannya hiwarnya. Al-hiwaru Hafiz wa Muhammad. Limaza tusri? Hadza azanu zuhri. Ana zahibun ilal masjidi li usalli. Intazir. Ana azhabu ma'ak. Ta'ala. Huna li atawaddo. Unzur. Al-imamu yadkhulul masjida. Asri'. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah ngerti gitu ya ini ngebahas tentang apa. Jadi di sini tuh ngebahas Hafiz itu nanya ke Muhammad, kenapa terburu-buru, kenapa tergesa-gesa. Nah, Muhammad jawab, haza azan zuhri, ana zahibun ilal masjidi usolli. Ini adalah azan zuhur, aku pergi ke masjid untuk sholat. Nah, kata Hafiz, intazir, tunggu, ana azhabu ma'ak, aku akan pergi bersamamu ke masjid. Ta'ala huna li'atawaddo, kesini, ini adalah tempat untuk berwudu. Unzur, lihatlah, al-imamu yadkhulul masjidah, seorang imam telah masuk ke masjid. Asri', cepatlah gitu ya. Nah, itu artinya. Nah, seperti biasa ketika kita belajar hiwar, maka hiwarnya itu harus dihafalkan gitu ya. Dihafalkan, jangan lupa hiwarnya dihafalkan. Terus untuk tugasnya, mohon maaf apabila tugasnya agak terlalu banyak gitu ya, karena kita sekarang ini terburu-buru gitu ya, bukan terburu-buru, kita mengejar keterlambatan karena minggu kemarin kita liburkan ya. Jadi tugasnya insyaallah mudah lah ya, insyaallah mudah, gak akan susah. Nah, untuk di halaman 89, unzur ila suwar wa ajib anil as'ilah. Nah, lihatlah ke gambar-gambar yang ada di samping ini dan jawablah dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, aina yadkhulul mudarris?
Ada yang tahu artinya apa? Aina yadkhulul mudarris, kemana seorang guru masuk? Al mudarrisu yadkhulu. Nah, yadkhulu kemana nih? Ini ada gambarnya. Jadi untuk jawabannya yadkhulu titik titik titik. Nah, titik titik ini jawabannya ada di gambar sebelahnya gitu ya. Yang kedua, aina tadkhulu tilmiza? At-tilmizatu tadkhulu titik titik titik. Gambarnya ada di samping. Terus yang ketiga, aina yadkhulu talib? Nah, ini jawabannya apa? Berarti kalau aina yadkhulu talib seperti nomor 1 dan 2, al-mudarisnya di bawah lagi, at-tilmizahnya juga di bawah lagi. Berarti untuk nomor 3, at-talib yadkhulu titik 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 gitu ya. Nah, untuk nomor 4, aina tadkhulul bint? Aina tadkhulul bint? Nah, ini juga sama, al-bintunya di bawah lagi, al-bintu di bawah lagi. Al-bintu itu anak perempuan ya. Al-bintu tadkhulu titik titik titik, jawabannya ada di gambar. Nah, untuk penjelasannya kenapa ada yadkhulu dan ada tadkhulu? Nah, penjelasannya yadkhulu itu untuk muzakkar, tadkhulu itu untuk muannas. Lebih singkatnya, yadkhulu itu untuk muzakkar ya. Muzakkar itu lebih singkatnya dianggap untuk laki-laki gitu ya, untuk laki-laki. Nah, yadkhulu. Nah, ada juga yang memakai tadkhulu. Kenapa memakai tadkhulu? Tadkhulu ini untuk muannas. Nah, muannas ini untuk perempuan. Nah, untuk dapat bisa membedakan mana muzakkar dan muannas, biasanya muannas itu di belakangnya ada ta marbutoh. At-tilmizatu. At-tilmizatu ya. Nah, ini muannas, jadi pakainya tadkhulu. Nah, kalaupun untuk nomor 4, aina tadkhulul bint, kita lihat artinya. Al-bintu itu artinya apa? Al-bintu itu artinya anak perempuan. Jadi, anak perempuan itu memakai tadkhulu. Jadi sekali lagi, kalau muannas itu di belakangnya biasanya suka ada ta marbutoh seperti at-tilmizatu. Nah, al-bintu, kenapa al-bintu gak ada tak marbutohnya? Karena memang kalimatnya udah dari sananya gitu ya. Jadi tidak semua yang tak marbutoh itu muannas. Tapi untuk bisa memudahkan kalian, ini muzakkar atau muannas, kita lihat di situ ada tak marbutohnya. Nah, al-bintu ini gak ada tak marbutohnya, tapi kalau dilihat dari maknanya itu untuk perempuan. Al-bintu itu artinya anak perempuan. Seperti itu ya. Nah, untuk yang bagian 2-nya, a'id al-ibarat al-atiyah mustakhdiman haza au hazihi kama fil misalaini. Nah, untuk yang halaman 89 bagian 2 ini ada contohnya. Misalun, di sini ada misal, ada contoh azanuz zuhri. Nah, ditambahin haza. Haza azanuz zuhri. Seperti itu ya. Yang kedua ada hadiqatul hayawani. Nah, ditambah hazihi hadiqatul hayawani. Kenapa sih ada yang memakai haza dan ada yang memakai hazihi? Ini hampir sama dengan tadkhulu dan yadkhulu. Haza ini untuk muzakkar. Hazihi ini untuk muannas. Jadi, kalau haza itu gak ada tak marbutohnya ya, gak ada tak marbutohnya. Kalau untuk hazihi itu untuk yang ada tak marbutohnya seperti hadiqatun ya. Hadiqatul hayawani, di sini ada tak marbutoh. Jadi kalau untuk muzakkar memakai haza, azanuz zuhri. Kalau untuk muannas memakai hazihi hadiqatul hayawani. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih paham, di sini ada bagian pinggirnya. Di sini ada soal-soalnya. Soalnya ada sautul jarasi, quratul qadami, mudarrisul fasli, haqibatut talibi, mal'abun nadi, maktabatul madrasah, kitabut tilmiz. Nah, jadi di sini kita lihatnya di kalimat pertamanya. Jadi sautunya, quratunya, mudarrisunya. Jadi kalau kita ingin menentukan ini pakainya haza atau hazihi, kita lihat di kalimat pertamanya. Sautu. Sautu di sini ada tak marbutohnya enggak?
Kalau gak ada berarti pakai haza. Kuratu. Kuratu di sini ada tak marbutohnya gak? Kalau gak ada berarti di sini memakai hazihi. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Terus untuk bagian selanjutnya di halaman 90. Ajib anil as'ilatil atiyah. Nah, ini jawabannya yang ada di hiwar tadi ya. Yang ada di hiwar tadi antara Hafiz dan Muhammad. Yang pertama soalnya limaza yusri' Muhammad. Yang kedua, man yadhhabu ma'a Muhammad ilal masjid. Yang ketiga, man yadkhulul masjid. Yang keempat, aina tusalli zuhri, aina tusalli zuhra. Yang kelima, hal fil madrasati masjid. Nah, ini jawabannya ada di hiwar ya. Jadi lihat ke hiwarnya lagi. Jadi hiwarnya itu selain kita harus paham, selain kita harus tahu hiwarnya, kita juga harus mengetahui artinya gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang halaman 90 bagian 2 di sini istabdil kama fil misalaini. Al-imamu yadkhulul masjid. Di sini ada contohnya. Al-mudarris. Al-mudarrisu yadkhulul masjida. At-talibatu tadkhulul masjida. Nah, ini contohnya seperti yang di awal tadi. Ada yadkhulu dan ada tadkhulu. Yadkhulu itu untuk muzakkar, tadkhulu itu untuk muannas. Jadi sekali lagi, kalau muannas itu biasanya ada tak marbutohnya. Nah, contohnya ada di yang misal kedua. At-talibatu di sini kan ada tak marbutoh. Ya, di sini ada tak marbutoh dan di sini memakai tadkhulu. Kenapa memakai tadkhulu? Karena at-talibatu itu muannas dan ada tak marbutohnya. Nah, untuk yang tugas ini istabdil kama fil misala ini yang halaman 90 bagian 2 ini kalian cukup kerjakan hanya 4 aja ya. Al-maktabatu, al-ustazu, al-hadiqatu, at-tilmizatu. Ya, cukup 4 aja gak apa-apa. Terus untuk halaman 91 di sini ada aid, ikro. Di sini cuma dibaca aja ya, perintahnya dibaca aja. Ifnani wa ishruna 22, salasun wa ishruna 23, arbaun wa ishruna 24. Ini cuma dibaca aja. Terus yang bagian 2 di bawahnya ikro al-a'dadul atiyah thumma ratibha. Di sini dibaca dulu al-adadnya. Terus nanti susun ya. Di sini kan ada 18. Terus kesannya berapa nih? Ada berapa panah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 panah. Ada 5 panah. Nanti diisi ya sama nomor-nomor yang ada di atas gitu ya. Ngerti? Nah, untuk bagian bawahnya, bagian 4 ikro. Tazhabu. Nah, ini dibaca aja ya. Kalian harus bedain antara za, da ya. Di sini adalah za. Tazhabu. Haza azanun tilmizun ustazun. Sekali lagi. Tazhabu. Haza azanun tilmizun ustazun. Nah, ini untuk huruf za. Untuk bawahnya juga sama, dibaca aja. Zahaba. Haza ustazun. Zaqo. Hazzaba. Lazizun. Ya, ini dibaca aja. Untuk halaman 92. Nah, ini ada takallam ajril hiwar kama fil misal. Di sini ada al-masjid, ada usolli. Ila aina anta zahibun? Ana zahibun ilal masjid. Ana usolli ma'ak. Untuk bagian satu ini kalian di sini kan ada soalnya ada al-masjid sama usolli. Nah, ini ngerjainnya sama kayak di hiwar. Jadi ada pertanyaan dulu, ila aina anta zahibun? Jawabannya ana zahibun ilal masjid. Di soalnya ada masjid ya. Terus ana usolli ma'ak. Ana usolli ma'ak. Usolli ini ada di bagian keduanya ya. Ya, jadi
Untuk al-masjid dan usollinya, al-masjid digunakan di kalimat kedua dan usolli digunakan di kalimat ketiga. Gitu ya. Kalau ada yang belum ngerti boleh langsung ditanyakan ke WA ya, ataupun di GC-nya langsung. Nah, ini kerjain soalnya al-maktabatu aqra'u, al-mal'abu al-'ibu, al-'abu, al-faslu arsumu, al-hadiqatu amshi. Nah, gitu. Nah, untuk bagian 2, ikra. Nah, ini dibaca. Tadi kita udah belajar, di sini kita udah belajar huruf za. Nah, sekarang di sini kita belajar zo ya. Harus bisain za dan zo. Ikra, zuhrun, unzur, intazir, nadzaratun, hafizun. Zo ya, ini huruf zo. Zanna, hanzola, qaizun, zobai, yazunnu, huzuzun, gitu ya. Nah, di sini ada di bagian 3, a'id. Nah, di sini kita itu harus bisa bedain antara za dan zo. Zalla, zalla, zarafun, zarafun, nazirun, nazirun, yazallu, yazallu, fazun, fazun, syawazun, syawazun, gitu ya. Kalau za itu DZA biasanya ya kalau di Indonesia. Kalau zo itu ZHO, zo gitu ya. Jadi harus bisa bedain antara za dan zo. Terus untuk bagian 4-nya di sini, do alamah shahihah amamal kalimah allati fihal harf. Di sini ada kalimat al-madrasah, hadza mudarrisun, ustazun, yazhabu, al-jarasu, azanun. Nah, di kalimat ini dari madrasah sampai azanun kalian cari kalimat yang ada huruf za-nya. Jadi di checklist ya nanti. Gitu. Nah, untuk yang bagian kedua ini yang zo, tawabi'un, zuhrun, zuhrun, nazaratun, sholahun, talibatun, unzur, al-maqsofu. Nah, untuk ini kalian cari kalimat yang ada huruf zo-nya gitu ya. Jadi yang awal ini harus mencari huruf za dan yang kedua harus mencari huruf zo. Boleh di awal, boleh di tengah, dan boleh di akhir. Nah, untuk selanjutnya di halaman 93. Di halaman 93, sil bainal jumlatainil mutamatsilaini. Ini gak apa-apa dilewat aja ya. Ini gak apa-apa dilewat aja. Terus untuk bagian 2-nya, insakh. Yazhabu hadzal waladu ila ustazihi. Ini dibaca-baca ya. Jadi supaya melatih huruf za dan zo. Yazhabu hadzal waladu ila ustazihi. Yang kedua, zo ya. Yazunnu sholahun anna hazzahu hasanun. Sekali lagi. Yazhabu hadzal waladu ila ustazihi. Yang zo-nya yazunnu sholahun anna hazzahu hasanun. Nah, untuk bagian ini, bagian 3 ini, di bagian 3 ini seperti biasa ya, seperti kemarin. Di sini kalian nambahin antara huruf apa ya? Uktub al-harf as-shahih makanun nuqti. Nah, di sini seperti kemarin ya, kalian ngisi satu huruf yang kosongnya. Kan di sini ada titik-titik hadro. Alif titik-titik alif nun. Ya, ta, wa, do titik-titik. Ain, sya, ro, waw titik-titik. Nah, ini kalian cari satu huruf yang bisa memberikan arti gitu ya. Jadi bukan asal-asalan ngasih hurufnya. Jadi kalian ngasih hurufnya itu harus ada artinya gitu ya. Kalian bisa dibaca-baca di halaman
sebelumnya gitu ya, nanti ada clue-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya di bagian 4, ratib al-kalimat al-atiyah litasbah jumlah mufidah. Nah, untuk bagian 4 ini kalian susun ya. Ini kan ada li usolli al masjid ila azhabu. Nah, ini tuh kalimatnya masih acak-acakan. Nah, kalian susun gitu ya. Mana yang awal, mana yang akhir, mana yang tengah gitu ya. Pokoknya ini disusun. Di sini ada soalnya 3. Li usolli al masjidu ila azhabu. Untuk yang kedua, al-mudarrisu al-fasla yadkhulu. Yang ketiga, az-zuhru azanu haza. Ini gampang banget ya soalnya. Jadi ketika kalian mau ngisi gitu ya, mau ngisi soalnya, kalian bisa baca-baca lagi di halaman sebelumnya karena di situ ada jawabannya gitu ya kalau kalian teliti. Nah, untuk yang terakhir di bagian 5, sil baina ibarat al-majmu'ah alif wa kalimat al-majmu'ah ba. Nah, di sini ada kalimat alif dan ba. Jadi disambungkan gitu ya. Al-ustadzu yusalli. Nah, ini sambungannya kemana? Al-qissah, az-zuhru, al-faslu, al-qurwatu. Jadi gitu ya. Disambungin gitu ya. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa paham apa yang ibu sampaikan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang belum bisa difahami, kalian boleh langsung tanyakan dan semoga kalian bisa mengerjakan gitu ya. Sekali lagi, kalau ada waktu untuk mengerjakan sekarang, tidak boleh menunggu untuk besok gitu ya. Nah, kan ini tugasnya lumayan banyak ya. Jadi misal tugasnya dikumpulin hari apa. Nah, kalian bagi-bagi dulu supaya gak berat di kalian dibagi-bagi dulu. Misal hari ini aku mengerjain bagian ini dan ini gitu ya. Jadi supaya enak di kaliannya, gak ngerasa berat. Jadi dibagi-bagi dulu ngerjainnya yang mana dulu gitu ya. Jadi jangan sampai menunda tugas kalaupun ada waktunya sekarang. Misal sekarang ada waktu nih, nanti aja karena waktunya masih lama. Nah, gak boleh gitu ya. Kalau ada waktunya sekarang, boleh langsung dikerjakan sekarang gitu ya. Semoga kalian paham apa yang ibu sampaikan. Terus semangat dalam belajar dan jangan sampai malas-malas untuk belajar bahasa Arab tentunya ya. Dan jangan capek-capek. Kenapa sih harus ada tugas terus? Karena ya itu tadi, karena kalau kita belajar bahasa Arab itu kita nggak cukup cuman ngedengerin gitu ya, tapi kita harus juga mempraktekkan dan membaca juga gitu ya. Semoga bisa dan paham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.